Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini tidak dapat bisa dihitung dengan jari. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat beriringkan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita lantunkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaluthi Jambi, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas tentang mata pelajaran mahfuzot kelas 1 aliyah, yang mana mata pelajaran mahfuzot di sini masih menggunakan sistem pondok pesantren Gontor, atau bisa juga disebut dengan nama kata lain KMI, kepanjangan dari Kuliyatul Muallimin Islamiyah. Langsung saja mempersingkat waktu, simak video ini sampai selesai. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa dukung channel ini ya apabila bermanfaat, dengan cara like, komen, share ke teman-teman kalian. Insya Allah atas izin Allah barokah menjadi amal jariah, serta subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar setiap saya upload video selalu muncul notif di HP kalian masing-masing. Langsung saja ya, simak video ini sampai selesai. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan di tampilan yang sudah saya tampilkan di video ini, yang mana saya akan membahas tentang materi mata pelajaran mahfuzot yang berjudulkan Syair Imam Busiri dalam berhati-hati terhadap hawa nafsu. Nah, silakan diperhatikan ya. Judulnya Lil Busiri fi Tahdhiri Hawa Nafsi, yang artinya syair Busiri ya. Jadi ini syairnya Busiri, yang mana syair Busiri di sini yang berjudulkan tentang dalam berhati-hati terhadap hawa nafsu. Mahfuzot yang pertama yang berbunyi, nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbi aradha'i wa intaftimhu yan fatimi, yang artinya hawa nafsu itu seperti anak kecil. Jika kamu biarkan menyusu sampai dewasa, dia akan terus menyusu. Tapi jika engkau memisahkannya, dia akan berhenti. Maksudnya apa dari mahfuzot yang sudah saya bacakan tadi? Di bawahnya ada syarah atau penjelasan dan kesimpulan dari mahfuzot yang sudah saya bacakan tadi. Maksudnya ialah
nafsu itu diumpamakan seperti seorang anak kecil yang sedang menyusu. Anak yang menyusu biasanya kalau tidak diberhentikan menyusu atau disapih akan terus menyusu hingga besar. Nafsu manusia pun seperti itu. Jika manusia tidak memaksakan dirinya untuk berhenti menuruti hawa nafsunya, maka dapat dipastikan ia tak akan pernah bisa berhenti selamanya. Jadi seperti itu ya maksudnya ya. Jadi lebih kita kaji, hawa nafsu di sini ialah diperumpamakannya itu seperti anak kecil, yang mana anak kecil di sini kalau dia dibiarkan atau dibiasakan dikasih susu sampai dewasa, maka dia itu akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau tidak dikasih susu, anak kecil ini tadi dia akan menangis ya, alias sedih. Kenapa dia menangis sedih? Ya karena itu tadi dibiasakan dari kecil dikasih susu gitu. Tapi sebaliknya, tapi kalau kita mengasih susu kepada anak kecil itu tadi kita batasi atau kita pisahkan, maka dia akan berhenti. Kayak gitulah ya perumpamaannya, seperti kayak itu tadi ya, anak kecil itu tadi. Anak kecil itu diperumpamakan seperti itu hawa nafsu. Hawa nafsu di sini harus kita jaga, harus kita kontrol. Jangan sampai hawa nafsu di sini yang mengontrol kita. Kalau hawa nafsu sudah mengontrol kita atau menguasai diri kita, maka sama halnya dengan seperti kayak anak kecil itu tadi. Ya, karena keseringan dikasih air susu, jadi susah untuk memberhentikannya karena udah kebiasaan. Jadi kira-kira seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan min haisu lam yadri anna summa fi dasami, yang artinya betapa sering nafsu menjadikan sesuatu yang nikmat namun mematikan itu terlihat baik, sampai-sampai orang tidak tahu bahwasannya ada racun di dalam lemak. Maksudnya apa dari mahfuzat yang sudah saya bacakan tadi? Ini di bawah nih syarah atau penjelasan dari mahfuzat tadi. Di sisi lain, nafsu manusia terkadang menjadikan sesuatu yang sebenarnya berbahaya terlihat seperti sebuah kenikmatan yang baik di mata manusia. Hal ini mirip seperti makanan lezat yang mengandung racun yang dapat membahayakan nyawa manusia itu sendiri. Jadi itu ya. Jadi di antara mahfuzat yang pertama ini ya dan yang kedua di bawah ini saling keterkaitan ya. Jadi hawa nafsu di sini itu diperumpamakan seperti anak kecil dan juga bisa diperumpamakan seperti kayak makanan yang enak gitu. Jadi maksudnya itu nafsu di sini nih terkadang kayak nikmat gitu. Tapi kita nggak tahu nikmatnya nafsu di sini nih bisa mematikan alias bisa merugikan diri sendiri. Diibaratkan seperti kayak kita ambil contoh yang paling mudah seperti kayak makanan. Makanan di depan ini yang kita lihat kayaknya enak, tapi kita tidak akan bisa mengetahui makanan dari yang kita lihat itu tadi enak. Kan kita nggak tahu dia ada racun apa enggak, kan nggak tahu. Itulah perumpamaan seperti kayak nikmat itu tadi, hawa nafsu itu tadi. Ya, dilihat tuh kayak enak, tapi dia dapat mematikan. Jadi seperti itu ya, wallahu bishawab. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan di video kali ini ya, hawa nafsu itu harus dikontrol alias harus dijaga ya. Kenapa harus dikontrol? Kenapa harus dijaga? Ditakutkan hawa nafsu kalau tidak dikontrol, dia yang akan mengontrol diri kita sendiri.
Jadi jangan sampai hawa nafsu di sini mengontrol diri kita sendiri sehingga hawa nafsu tersebut akan merusak diri kita sendiri. Ya, kita yang harus mengontrol hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu yang mengontrol diri kita sendiri gitu ya. Jadi itulah ya kesimpulannya ya. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, jadi seperti itulah ya pembahasan secara singkat tentang berhati-hati di dalam menjaga hawa nafsu. Tambahan sedikit, jadi cara mengontrol alias menjaga hawa nafsu itu ialah dengan memperbanyak puasa. Kenapa? Karena dengan puasa itu tadi insya Allah atas izin Allah kita akan dijaga dan alias dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan puasa itu tadi kita bisa membentengin diri kita sendiri. Puasa di sini diperumpamaan seperti kayak perisai. Perisai ini nih kayak pelindung ya, pelindung agar kita bisa mengontrol hawa nafsu kita dengan cara kita berpuasa. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila menurut kalian semua menurut kalian semua kata-kata saya ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang memiliki kebenaran, Maha mengetahui ialah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pepatah pernah mengatakan yang berbunyi al-insanu mahalul khoto'i wan nisyani. Manusia tidak akan pernah bisa menghindari dari yang namanya lupa, apalagi kesalahan. Dan pepatah juga pernah mengatakan yang bunyinya al-insanu bitakhir wallahu bitaqdir. Manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang menentukan. Syukron ala ihtimamikum fastabiqul khairas. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. But who can promise we got the other way?